semuanya, ketemu lagi dengan aku, Suryanisi, dan di sini kita akan membahas mengenai akuntansi. Tapi sebelumnya aku ingin berterima kasih buat kalian yang udah mendukung channel YouTube aku ini. Terima kasih, dan buat kalian yang baru aja datang di channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like maupun komen agar kita bisa berteman dan kalian gak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Oke, langsung aja kita bahas mengenai akuntansi. Akuntansi ini aku ingin membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama aku ingin membahas mengenai pengguna laporan keuangan. Yang kedua mengenai organisasi dalam profesi akuntansi. Yang ketiga standar akuntansi dan prinsip pengukuran dalam akuntansi. Yang keempat asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Yang pertama yaitu mengenai pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini terdiri dari 2 pengguna. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang internal ini ada di dalam perusahaan, eksternal ada di luar perusahaan. Untuk yang internal ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bagian keuangan, yang kedua bagian marketing, yang ketiga bagian sumber daya manusia, yang keempat yaitu manajemen puncak. Kenapa keempat itu membutuhkan laporan keuangan? Yang pertama tadi bagian keuangan, karena bagian keuangan ini memerlukan informasi untuk mengetahui saldo kas yang ada di dalam perusahaan ini mencukupi atau tidak untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, misalnya untuk membayar utang. Lalu yang kedua, bagian marketing. Bagian marketing ini memerlukan laporan keuangan karena untuk menentukan berapa harga produk yang akan dijualnya. Bagian marketing itu bisa mengira-ngira harga yang ia jual di produknya itu berapa supaya perusahaan ini tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, bagian sumber daya manusia untuk memperkirakan apakah upah atau gaji mereka ini dapat naik atau enggak. Lalu yang keempat, manajemen puncak. Kenapa memerlukan laporan keuangan? Karena untuk mengetahui apakah perusahaan harus menghapus salah satu lini produk supaya keuntungan perusahaan ini dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Lalu untuk yang pengguna eksternal ini terdiri dari yang pertama, kreditur dan calon kreditur. Yang kedua, investor dan calon investor. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kelima, lain-lain seperti serikat buruh misalnya. Lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai organisasi dalam profesi akuntansi. Ada 3, yang pertama yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang ketiga IAM, Ikatan Akuntan Manajemen. Yang organisasi profesi ini aku cuma menyebutkan aja ya, karena di Google itu banyak banget, kalian bisa searching mengenai penjelasannya. Oke, lanjut aja ya ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai standar akuntansi dan prinsip pengukuran dalam akuntansi. Standar akuntansi ini untuk menjamin agar laporan keuangan ini memiliki kualitas yang sama. Maksudnya yang sama ini yaitu bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki background atau memiliki basic akuntansi, biar tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman. Misalnya yaitu kalau misalnya di pedomannya SAK, pedoman akuntansi di Indonesia itu yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu adalah SAK, Standar Akuntan Indonesia. Ini misalnya memiliki pedoman bahwa utang itu ditulis UTANG, tapi perusahaan ada yang menulis pinjaman. Nah, itu tidak sesuai dengan pedoman SAK. Jadi harus sesuai pedoman SAK, yaitu utang. Lalu untuk prinsip pengukuran dalam akuntansi ini terdiri dari 2, yaitu menurut cost atau harga perolehan dan fair value. Untuk yang harga perolehan ini sesuai dengan harga perolehannya pada saat perusahaan memperoleh barang, diakui sebesar harga perolehan. Ini ada pengertiannya. The cost principle atau prinsip harga perolehan itu menyatakan aset, harta, jasa yang diperoleh harus dicatat sebesar harga perolehannya. Nilai ini diakui baik pada saat perolehan maupun pada waktu-waktu yang akan datang selama aset yang bersangkutan masih dimiliki oleh perusahaan. Jadi selama perusahaan itu masih memiliki aset tersebut, maka perusahaan akan mengakui aset itu sebesar harga perolehannya di awal ia memperolehnya. Lalu untuk yang fair value ini maksudnya adalah prinsip yang menyatakan bahwa aset dan utang ini harus diakui sesuai dengan nilai wajarnya. Maksudnya nilai wajar ini apabila aset ini dijual kembali
maka nilai tersebut yang akan diakui oleh perusahaan. Nilainya sebesar berapa. Kalau utang ini diakui pada saat itu juga harganya berapa. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai unit moneter dan entitas akuntansi. Untuk yang penjelasan yang unit moneter ini, maksudnya perusahaan itu harus menyatakan catatan-catatannya ini harus diakui dengan suatu nilai nominal, misalnya dolar, rupiah, atau yang lain. Pokoknya harus dinyatakan dengan mata uang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai entitas ekonomi, maksudnya ini adalah kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi tidak boleh dicampur adukan, jadi harus dipisah karena perusahaan ini harus berdiri sendiri tanpa mencampur kepentingan pemilik. Oke, itu dulu yang dapat kita bahas hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap kata maupun perbuatan. Jangan lupa buat subscribe, tekan tombol belnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.